Hai, ketemu lagi di Gupi Perspektif. Kalau misalnya kita ditanyain apakah harus produksi dulu atau marketing dulu, mungkin ada yang bingung ya. Produksi dan marketing itu ibarat telur dan ayam. Yang mana telur, yang mana ayam, yang mana yang duluan. Menurut teman-teman gimana? Apakah telur atau ayam dulu? Apakah kita harus memproduksi dulu ikan gupi sebanyak-banyak mungkin? Atau kita jual dulu? Atau kita pemasarannya dulu? Bingung? Ya nggak usah ya teman-teman ya. Ngapain juga bingung? Daripada bingung kan mending piara langsung aja ikan gupinya. Ya berarti kalau piara dulu produksi dulu dong. Ya pokoknya terserah teman-teman lah. Mau piara ikan gupi dulu boleh, mau jualan dulu boleh, silakan aja. Kalau kita lihat dalam ilmu manajemen, produksi dan marketing itu sering bertentangan ya. Hasil akhir kita ambil contoh ikan gupi misalnya. Kalau ikan gupinya nggak laku dijual atau misalnya target penjualannya nggak tercapai, maka biasanya pihak produksi akan menyalahkan marketingnya. Marketing misalnya dibilang nggak bisa jualan lah, marketingnya kerjanya nggak becus lah, marketingnya parah, payah, dan lain sebagainya. Nah di sisi lain juga pihak marketing juga akan menyalahkan produksi, seperti dibilang produksinya sama juga payah, produksi kerjanya juga nggak becus, produksi kok hasilnya jelek, nggak standar, nggak berkualitas, hasil ikannya semuanya nggak bagus. Ya gimana mau jualan kalau misalnya hasilnya kayak gini, jelek-jelek semua, kata marketing misalnya. Terus produksi juga nggak mau kalah, produksi bilang lah kalau hasilnya bagus, ngapain juga perlu marketing. Kalau udah bagus ya biasanya produsen langsung datang dong untuk beli. Pembelinya datang sendiri, antri, malah sampai inden. Marketing yang hebat itu harusnya kan bisa menjual apa aja yang dihasilkan oleh produksi. Begitu misalnya kata yang bagian produksi. Nah, untungnya di saya produksi dan marketing itu sendiri. Jadi aman-aman aja. Oke, gimana menurut teman-teman? Apakah produksi dulu atau marketing dulu? Apakah kalau misalnya punya farm yang besar, permasalahan seperti ini akan muncul? Ya kalau menurut saya sih pasti semua masalah ada ya. Gimana kita pintar-pintar aja menyiasatinya, mengaturnya agar semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang penting kita piara ikan gupi dengan hati yang senang, bisa produksi ikan dengan hasil yang bagus, memuaskan kita. Cara mengatasinya ya cari titik temunya, cari titik tengahnya. Kalau nggak ketemu, misalnya nggak ada tengahnya, ya cari aja titik enaknya. Enak di marketing, enak juga diproduksi. Ya ibaratnya win-win solution lah. Produksi selain ada targetnya, harusnya juga ada standarnya ya. Jadi ikan yang dihasilkan itu seperti apa, standarnya gimana, jenisnya, coraknya, warna, dan lain sebagainya. Jadi nggak asal dia piara ikan gupi, asal cetak sebanyak-banyaknya, yang penting produksi aja terus, gak diperhatiin kualitasnya. Kalau ikan gupi yang dihasilkan jelek ya jualnya juga pasti susah dong ya, kecuali mungkin marketingnya punya ilmu level tingkat dewa ya. Jadi apapun yang dihasilkan ya bisa dijual, atau dijual tapi dengan harga yang hancur-hancuran, jadi kan gak enak juga. Sementara marketing juga bisa meningkatkan bagian promosinya ya.
pemasarannya sekarang kan udah zamannya online, bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, mau bikin YouTube atau bikin WhatsApp Story, Insta Story, aplikasi lainnya, pokoknya ya yang kreatif aja. Gimana caranya biar bisa menjual semua ikan-ikan yang diproduksi oleh bagian produksi. Kalau standar dan kualitasnya bagus, ikan gupinya misalnya diikutkan di kontes atau lomba. Jadi semakin banyak orang yang tertarik untuk melihat, nanti bisa membelinya. Apalagi kalau nanti ikannya bisa juara kan, otomatis menaikkan minat pembeli karena standarnya kan udah pasti, kualitasnya juga udah pasti bagus. Jadi seperti tadi kesimpulannya ya, cari saja titik enaknya. Piara ikan gupi buat bikin hati senang. Yang suka produksi ya cetak ikan gupi sebanyak-banyaknya. Tapi ya maksudnya dengan standar yang bagus juga, yang berkualitas. Jangan asal cetak tapi kualitasnya asal-asalan, kan nanti juga habis-habisin pakan istilahnya. Mau dijual juga susah, nanti sampai ke pembeli juga, pembeli komplain kan juga nggak enak. Jadi produksi ya produksilah sebaik-baiknya, menghasilkan yang sebagus-bagusnya. Kalau yang suka marketing ya juallah ikan sebanyak-banyaknya. Ikan yang dijual juga kalau bisa dengan standar yang bagus juga. Pokoknya sama-sama enak, sama-sama senang, sama-sama maju, sama-sama berdamai antara produksi dan juga dengan bagian marketingnya. Kalau saya sih karena masih kecil-kecilan ya, mau produksi mau marketing ya semua jadi satu orang. Jadi gak mungkin dong saya berantem sama saya sendiri, kan namanya sudah gak normal. Ya gimana dengan teman-teman, lebih suka marketing atau lebih suka produksi? Kalau saya sih lebih suka sementara ini produksi aja. Apalagi kalau sudah melibatkan crossing, silang menyilang, itu punya keasikan tersendiri. Kita bisa melihat ikan kita, apalagi dia menghasilkan anakan yang berbeda dan bagus. Ya kalau jelek ya siap-siap aja, misalnya diulang lagi. Pokoknya ya kalau piara ikan gupi ya harus sabar menyisihkan waktu kita, dan juga harus banyak mengamati. Kalau bisa semua didokumentasikan. Jadi suatu saat kita perlu untuk melihat lagi catatan-catatan kita, apa yang sudah kita buat, apa yang perlu kita ulangi, perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita hindari. Pokoknya itu sebagai jurnal buat kita sendiri. Ya kalau bisa dibagikan ke orang lain atau teman-teman atau ke sesama breeder yang lain. Jadi pergupian di Indonesia ini semakin berkembang. Teman-teman kalau punya masukan, punya saran, usul, kita mau bahas apa lagi, bikin gupi perspektif ini berjalan seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kita punya masukan lagi. Oke, sampai di sini aja dulu. Sampai ketemu lagi. Salam gupi perspektif.